Aku tahu dia 6 tahun nggak pernah pacaran, dia udah lupa nih gimana cara ngedeketin cewek. Tangan kamu kapalan banget, kasar banget. Aku juga sih tapi ini. Tapi aku biasa pakai hand cream. Bentar ya, aku ambilin hand cream. Habis itu aku kayak aku olesin terus aku ambil sambil lihat matanya. Terus. Dari situ dia pegang tangan aku. Pokoknya kamu harus jagain Vio. Aku walaupun nggak banyak waktu sama Vio, tapi kalau Vio sedih aku juga sedih. Iya. Ya. Tapi apapun yang sekarang Vio pilih Kak Marcel, ya harus bahagiain dia. Vio udah pilih kamu gitu. Ya. Ngerti kan sekarang kenapa aku pilih dia. Jangan nangis, aku kan udah happy sekarang. Setiap masalah kulit butuh solusi yang berbeda. Serum Booster MS Glow, solusi masalah kulitmu. Hai, assalamualaikum. Welcome to Cam On Entertainment. Podcast di Jujur Aja. Udah deh, ngaku aja. Kali ini kedatangan bintang tamu yang lagi viral banget dan dia tuh udah dipanggil kemana-mana. Podcast yang juta-jutaan, tapi aku nggak mau kalah. Pokoknya harus pertama kali di podcast Cam On Entertainment. Siapa dia? Ini dia, Violengia dan pacar barunya. Aku manggilnya apa ya, Kak Marcel? Marcel aja. Serius? Marcel aja, nggak usah. Makanya ini berdua KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau ngomong bakunya minta ampun. Sumpah sama persis. Dulu jadi pernah ngomong sama Ica, yang kalau ngomong baku banget bahasanya, lemesin dikit bisa. Dapatlah pacar juga KBBI, baku juga ngomongnya. Gue kayak oke, kan gue rusak mereka berdua. Iya, aku sudah terusak guys dengan bahasanya Vio. Oke, Violensia dan Ya. Marcelino. Marcel. Nggak apa-apa. Dia tuh emang orangnya sopan banget. Dia sopan banget. Lemesin. Kak Marcel boleh. Marcel aja. Gak bisa. Ya udah Kak Marcel itu selalu deh. Bang. Biasa bergaul sama pejabat begitu semua dipanggil Kakak dong, Her. Siap bang. Marcel aja. Ya udah terserah, nyamannya kamu aja. Bang Marcel. Siap, salah bang. Bukan polisi ya. Bukan polisi. Jadi di sesi pertama itu ada gosip atau fakta. Kita masuk dulu ke sesi pertama. Bang Marcelino. Nih hostnya aja keblinger tuh kayak mana? Terjebak dengan Marcelino belum terbiasa panggil Violensia Janet seorang pacar. Benar, gosip atau fakta? awalnya ya. Sekarang kenalin pacar aku. Sekarang udah bisa pacar. Terus habis itu masih suka disindir sama dia. Oh, sekarang pacar ya? Iya. Udah bisa Sempat awalnya temen, terus pacar pakai pakai pacar, terus tiba-tiba sekarang udah pacar. Udah pacar. Lama prosesnya emang. Kalau Fransi tetap pacar. Oh, pacar tetep karena kan cadel. Gak bisa ngomong R tuh. Gue di luar podcast masih Padahal dia di luar. udah diem gitu. Astagfirullahaladzim. tetap disamperin. Oke, next yang kedua. Karena kesamaan olahraga yang membuat Marcelino dan Violengia akhirnya menjalin hubungan. Ya, ketemunya di tempat gym. Fakta. Iya, ketemu aja. Emang lagi mau nyebrang? Iya nih. Takut hilang lama dapetnya yang kayak begini. Mau nyebrang Ya udah sih, Frans, pegang dulu tangannya kasihan. Gimana sih nih? Kasian banget sih. Kasian banget. Ya udah habis dipegangan tangannya ya. Jangan iri. Dia lebih tomboy banget tau deh tuh. Biar tomboy begini tangan gua mulus ya. Astagfirullahaladzim. Kalau dia tomboy, gua apa laki tulen? Podcast bukan sembarang podcast ya. Emang biasa kalau ada Violensia, apalagi juga ada Fuji, emang podcastnya udah jadi Podcastnya udah berantakan. Nggak masalah, tapi trending kan? Maksudnya tinggi viewersnya kan? Jadi gosip atau fakta? Fakta. Fakta. Marcelino adalah seorang laki-laki yang Violensia Janet cari selama ini. Fakta. Cie. Kamu kayak gimana
Terus lagi dong. Ayah kemarin kan lihat aku nangis, aku sekarang lagi bucin. Iya ya. Mencoba ikhlas. Ikhlas melihat ini. Ya udah deh, biar adil ya. Ini. Biar pada cemburu, gue bingung banget. Biar adil. Gue, tapi nggak rebutin gue. Jangan rebutin gue. Oke, next. Violensia Janet mengalami trauma dalam rumah tangga. Udah nggak sih sebenarnya. Tapi untuk menikah masih jauh banget. Tapi udah nggak separah dulu kemarin. Gitu ya. Gitu. Ke selanjutnya, Marcelino sangat menyukai karakter dan kepribadian yang ada di sosok Violencia. Fakta. Fakta. Oke, ceritakan dong awal kedekatan sampai resmi menjalani hubungan. Ini pasti akan reka ulang adegan berkali-kali ya. Oke. Siapin mental dulu. Iya, jadi waktu itu kita ketemunya di gym. Ya. Karena kan emang ya ternyata udah nyari kemana ketemunya di gym juga ya. Terus kenalan. Pas kenalan juga cuman kayak gitu doang, cuman Marcel, Vio, dan dikenalinnya sama temennya, sahabatnya, mantan istrinya Marcel. Iya. Dikenalin sama sahabatnya mantan istrinya Marcel. Terus pas kenalan ya udah cuman coba kita reka ulang adegan lagi. Iya. Marcel. Vio. Terus Tatonya bagus. makasih, tatonya bagus ya. Senyum-senyumnya kayak gitu. Iya kayak gini. Lucu lu tau nggak? Oh, kalau lagi Gemes banget, manis. kayak gitu. Terus habis itu dia kamu bilang kayak gini. Kamu nanya besok? Besok latihan. Enggak. Latihan aja. Enggak. Udah selesai sampai di situ. Udah selesai sampai di situ. Habis itu Mukanya berbunga-bunga dua-duanya. Gue terusin, lanjutin. Iya, terus habis itu berminggu-minggu dia tuh nggak berani ngajakin aku ngomong. Dia cuma bisa ngeliatin aku dari pantulan kaca di gym. Tapi memang Vio itu udah suka dari pandangan pertama. Tanya ke dia apa kan? Waktu melihat Vio. Oh, aku ngeliat dia. Iya. Iya, dia udah menarik perhatian. Jadi waktu dikasih tahu sama temanku, sebenarnya dia bukan kasih tahu sih, dia nanya sebenarnya. Dia tiba-tiba datang cuk dia. "Sel, lo udah buka hati belum?" gitu kan. Buka hati. Iya. Kenapa emangnya? Gue mau kenalin lo sama temen. Oh gitu, ya udah, nggak apa-apa, teman-teman aja gitu. Secara 6 tahun jomblo, say. Itu beneran. Aku itu pertanyaan yang aku tadi malam aku nonton. Itu beneran jomblo. Aku juga nggak percaya waktu awalnya. Bullshit, biasa lah Bullshit iya atau aja. fakta? Ternyata itu true, fakta. Kan bisa screening kalau orang bohong. Udah aku kulik. Beneran, it's true. Ternyata masih ada cowok kayak gitu. Emang dia fokus. Dan aku ngerti sih, karena ngurusin anak itu. Dan waktu itu kan dia pisah anak itu yang kecil masih umur 3 tahun. Seumur Zafi. Dan dia cuma ada Mbak ya, Beb, kamu gak pakai suster. Dan dia beneran Beb. Kuping aku mendengar. Jadi dia cuma pakai Mbak, dia nggak pakai suster, dan dia bener-bener on hand ngurusin anaknya sendiri, gantiin pampers, mandiin, semua. Dan jadi dia fokus buat ngurusin anak, no time buat ada pacar. Terus kenapa Iya. tiba-tiba memilih Violencia? Jadi sebenarnya ada satu pengalaman yang nggak bisa dijelasin. Jadi 2 hari sebelum temennya mantan istri nanya, udah buka hati belum? 2 hari sebelumnya anakku yang paling gede, si Brinet, sekarang dia udah umur 15 tahun. Jadi dia tiba-tiba nanya sama aku pas lagi perjalanan pulang, habis pulang sekolah, dia bilang, "Didi, girlfriendnya siapa sekarang?" Dia bilang, "Enggak lah, mana ada kan, Didi kan nggak ada waktu." Oh gitu, "You should," dia bilang, "You deserve to be happy," dia bilang gitu. Jadi mungkin itu ada satu trigger, jadi akhirnya aku kayak ngerasa, iya ya, kayaknya aku Gue udah, lupa nih, udah lama gak jatuh cinta gitu. Udah lama nggak pernah Udah deketin lama. cewek. karena selama ini kan aku cuma fokus kerja sama mereka terus gitu kan.
Antar jemput anaknya juga setiap pagi sekolah sama siang dia semua. Dan kesempatan setelah me time itu adalah gym. Gitu. Cuman gym aja. Makanya di gym itulah adalah momen kesempatan bisa ketemu sama dia. Iya, jadi kita gym couple. Kita gym couple, Jadi nggak guys. nyangka 2 hari kemudian temennya Dewi datang nanya kok bisa berbarengan gitu ya. Ya udah kenalan aja dulu. Tapi kita nggak langsung dekat. Terus kenalan, ya udah yang penting udah kenalan. Setelah itu beberapa minggu kemudian baru akhirnya kita jadi serius. Apa maksudnya? Serius ngobrol akhirnya, berani bisa memulai percakapan. Nggak, Karena itu waktu ada ceritanya sebenarnya. Kenapa bisa ngobrol? Dia nggak berani ngajakin ngomong aku. Dia cuma ngeliatin aku dari Iya. pantulan kaca gym doang. Dia cerita sama aku. Terus Dia malu. Dia nggak tahu dia gimana modal cara mandir, ngomong. dia ngeliatin dia latihan rame sama Zikra ya. Terus, Iya, sama teman-teman gue kayak gitu ya kan. Aku kan Nadia. serius training kan, jadi cuma di pojokan latihan gitu. Udah selesai, udah masuk ke locker, pulang. Udah jadi nggak kepikiran apa sih sosialisasi. Paling ketemunya sama si owner gymnya si Hence, si biasa bukan cowok dipanggil. gatel. Itulah ya kira-kira ya. Gitu. Terus akhirnya one moment dia ternyata latihan Muay Thai. Muay Thai-nya latihannya di gym. Nah disitulah aku membuka pembicaraan dengan dia. Karena dia basic bela diri juga. Karena Dia aku bela kan diri. dulu bekas atlet bela diri kan, judo sama taekwondo. Terus aku mau benerin tendangan dia. Aku bilang kamu harus pakai hips. Berani ngomong. Cari-cari cara supaya Bisa ada akhirnya dapat topik conversation Akhirnya dapat nih. topik. Bisa ngedeketin dia dan dia pinggangnya Dia harus nyamperin ini. aku dengan mukanya yang kayak gini, kayak senyum-senyum, excited ngomong excited kayak anak kecil, kayak kamu tuh kicknya harus kayak gini, besok aku bawain pet ya, aku akan ajarin kamu gini. Kayak ih lucu deh nih, kok manis tuh gini ya. Secara nggak pernah sama cowok manis kan, biasanya kan cowok yang kayak serius. ya begitu deh pokoknya ya tipe gue dulu. Cuman kan sekarang kayak kalau nih cowok manis gini lucu juga, yang pemalu. Dia tuh kelihatan malu banget ngomong sama aku. And until now dia kalau ngeliat aku dia masih suka malu. Iya. Mana nggak? Terus di luar YouTube kalian nggak ada informasi bagaimana cara jadiannya, kapan jadiannya, terus siapa yang mengungkapkan duluan? Kayak itu mah nggak ada tembak menembak ya sebenarnya ya. Tapi yang bilang I love you duluan itu aku. Jujur sebenarnya yang ngejar itu aku, bukan ngejar sih, lebih aktif, aku cecer. Iya. Jadi dia duluan yang ngedeketin, yang buka pembicaraan segala macam. Tapi aku yang aktif. Dia lagi story apa? Karena aku tahu dia udah lama banget jadi single, 6 tahun. Laki-laki bisa jadi single cuma ngurusin anak, itu gila sih. Terus Aku tuh sambil diajarin biar aku juga agak bisa kayak gitu. susah, sulit. Udah nggak usah diikutin. Nggak usah muluk-muluk hidupnya. Mendingan cari pasangan lebih gampang daripada single 6 tahun. Dede ribet. Nah, kan ngejar gitu kan? Oh, ngejar. Cara ngejarnya itu. Iya, jadi pokoknya setiap dia, aku tahu dia nggak bisa ngedeketin cewek. Aku kan otaknya cemerlang ya. Aduh, mohon maaf nih. Aku tahu dia 6 tahun nggak pernah pacaran, dia udah lupa nih gimana cara ngedeketin cewek. Aku udah tahu. Jadi aku udah screening, oh gue harus begini. Gue mau nih kayaknya sama nih orang. Ya udah, jadi dia kalau story aku reply. Terus waktu itu habis pulang gym, dia kan bener-bener kayak robot. Dia ke gym apa segala macem, abis itu dia cabut pulang makan sendiri di teras. Padahal ada gue di atas, nggak diajak tuh gue. Dia makan sendiri sambil nonton gitu, sendiri asli. Ya udah, akhirnya one day aku bilang kayak gini, selesai gym, aku sengaja pasin jamnya sama kayak dia, aku lebih pagi. Cie. Terus habis itu aku bilang, Sel, abis ini makan di mana? Bosen kali ya makan Tera. Tera tuh yang di bawah, restoran yang di bawah. Makan di Shihiro yuk, di sebelah. Terus dia kayak kaget gitu kan aku ngajarin, kayak iya udah pokoknya gue WA ya, nanti gue share lo, kayak oke, see you there. Jadi gue nggak mau terima jawaban enggak. Pokoknya lo harus samperin gue.
Gitu. Kayak nggak belum Belum. amalkan kepada aku ya. Oh iya, Kalau nanti aku akan aku biasa ajarin. diem di tempat. Kalau nggak ada yang maju ya udah nggak ada yang maju. Ya sulit kalau kayak gitu. Sekarang udah zaman emansipasi wanita. Yang bilang I love you juga duluan gue. Dan waktu kerja saya 26 jam, mohon maaf. Ya udah susah deh kalau kayak begitu. Makanya disuruh gym nggak mau, siapa tahu ketemu jodoh di tempat gym juga. Jadi gym couple, jadi healthy couple. Susah ya saya. Oke, next selanjutnya, sudah berapa lama kedekatan Vio dan Marcel? Oh, 4 bulan ya. Iya mau masuk 4 bulan sebenarnya. Sebenarnya, tapi nggak ada kata-kata jadian berarti ya? Nggak ada sih waktu itu kita pas Dewasa habis aja gitu. ya udah 48 tahun, 32 tahun tapi udah 3 anak. Jadi udah nggak ada kayak gitu-gituan lagi. Masa tiba-tiba kayak, "Beb, do you wanna be my boyfriend?" Agak serem ya, agak merinding gitu bulu kuduk. Nggak ada sih waktu itu, cuman ya pokoknya intinya nggak pacaran juga. Awalnya tuh aku nggak mau pacaran sama dia sebenarnya. Ya udahlah, gue yang penting ada yang nemenin, ada temen ngobrol. Karena dia suka ngobrol, aku suka ngobrol. Jadi kita always chat. Hampir 24 jam tidur doang kita nggak chat. Oh gitu. Iya, dia bener-bener nemenin aku banget. Meskipun dia kan sibuk ngurusin anak, aku juga sibuk kerja sama ngurusin anak. Jadi kita tapi chat terus-terusan. Tapi waktu itu aku nggak mikir mau pacaran, nggak mau. Kayak dia juga berpikir kayak gitu ya, Beb ya. Dia ya udahlah temenan aja, temenan. Aku juga kalau ditanya sama orang, enggak, gue nggak pacaran, gue temenan. Tapi at one time akhirnya, oh kayaknya gue bisa lebih dekat lagi nih. Tapi tetap nggak mau dibilang pacaran sebenarnya. Apalagi dia ya kan. Dia udah lama banget, sampai kemarinnya seminggu lalu datang ke acaranya dia kenalin aku ke teman-temannya, masih kenalin nih temen gue. Oh gitu. Gimana perasaan kamu pada saat dia bilang kenalin temen? Aku tuh kadang orangnya santai, aku malah ledekin temen. Oh gitu. temen tapi tiap hari bareng. Lu temen tapi bucin, kayak mana lu? Malah aku goda-godain. Kan kamu tahu aku orangnya kayak gimana, chill. Tapi nggak masalah sih, karena aku mengerti kalau dia butuh berproses. Dia 6 tahun dia single dan ada trauma dari hubungan yang sebelumnya. Dia punya komitmen issue dan aku berusaha untuk meminimalisir, berusaha untuk ngebantuin dia untuk nyembuhin lukanya dia. Jadi aku bilang sama dia, tenang aja, aku nggak bakal nyakitin kamu, I will be here for you. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi sama hubungan kita pun, aku nggak akan nyakitin kamu. Jadi aku kasih reassurance sama dia sampai dia benar-benar yakin sama aku. Gue yang laki ya? Iya sih. Dia yang besok. Gitu kan motivat, kan lu aja curhat sama gue. Iya. Jadi kalau Violenzia itu curhat sama saya itu ngomong apa-apa. Saya bilang kayak gini, ya bukan Bengong apa-apa dong. nih ya. Aku nggak bisa ngomong atau kasih masukan apapun. Emang kenapa? Kayak Ngegaramin air laut. Cuma Ya asyik kan. lu udah pintar. Garam gitu. Semua orang emang curhat sama gue. Gak apa-apa, Kak. Jadi aku jadi pendengar yang baik aja, cuma bisa bilang sabar ya. Iya. Yang, sabar. Nggak bisa ngomong apa-apa ya, yang speechless. Tapi kalau udah urusan yang itu, nah aku yang maju. Wes, nuklir gue diulangin. Apa yang membuat Marcelino akhirnya mau membuka hati untuk menjalin hubungan? Yang tadi ya? Iya, jadi waktu itu sih memang Selain karena anak, Beb. Why you Iya. choose me? Iya. iya, karena waktu itu pertama memang kamu proaktif. Nungguin banget nungguin. Dia proaktif Pengen juga. aja dipuji-puji. Tek. Proaktif. Proaktif. Tapi dia juga, ya itu sebenarnya dia udah jelaskan sebagian sih tadi. Jadi kata-kata yang dia kasih ke aku tuh yang bahwa ya hubungan kita itu tuh memang kita jalanin tanpa ada satu pressure, tanpa satu tekanan. Pokoknya kita sekarang berdua kita mau happy karena kita tahu kamu baru aja menjalani masa-masa yang agak berat. Terus aku juga yang akhirnya mau membuka diri. Jadi kita berdua kayak dua orang yang baru menemukan kesamaan, satu frekuensi. Yang tujuan pertama itu adalah kita mau saling menghibur, mau Saling mengisi. Dan ya mau memberikan kebahagiaan, happiness ya lah. Tuh. Kayak gitu sih. Jadi kita punya visi misi yang sama, which is not marriage, bukan, tapi kita pengen growth. Aku soalnya dari dulu pengen punya pasangan yang bisa
aku ajak tumbuh bareng. Karena Ya. aku suka orangnya untuk upgrade. Dan itu juga sih, pas dia ngomong tentang, kan kita sharing banyak hal tentang ada mimpi-mimpi, ada keinginan-keinginan, ide-ide yang ingin mau disampaikan, pengen dicapai, diwujudkan, dan akhirnya kayak bersautan. Jadi pengen coba lagi untuk masuk ke film action, tapi gimana cara mempromosikan itu semua, dan akhirnya dijelasin. Jadi aku ajarin personal branding. Jadi dia kan jago banget bela dirinya yang bener-bener literally jago gitu. Ya udah bikin aja konten personal branding gitu supaya kamu dilirik lagi buat main film action. Karena dia image-nya dia kan karena dia main sinetron bidadari itu udah Papa Lala kan, Papa Lala. Jadi sebelumnya Dan perannya sebenarnya dia selalu tuh jadi bapak terus. Jadi bapak terus Zona karena aman. image-nya tuh udah melekat. Makanya anaknya banyak tahu bertebaran. Anaknya sama istrinya banyak. Oh iya di film. Di Kan setiap banyak bapak sinetron. dulu. Jadi papa. Jadi papa, iya gitu. Jadi gitu deh, pokoknya intinya ya marriage is not our goals, tapi aku pengen punya pasangan yang bisa bikin aku jadi orang yang lebih baik, dan Marcel itu bikin aku punya hidup yang lebih baik. Karena aku kemarin sempat, kamu tahu kan, aku ups and downs-nya juga parah. Aku sempat kayak narik diri dari kalian semua juga, aku ngilang, aku dengan kehidupan aku sendiri, dunia aku sendiri. Tapi akhirnya Marcel hebatnya dia bisa ngikutin, tapi abis itu dia kayak, ayo yuk balik, ayo diajakin fokus olahraga, fokus bikin badan lagi, hidup sehat, makan sehat. Dia bilang sama aku kalau kamu punya 3 orang anak dan kamu harus sehat buat anak-anak kamu. Kenapa aku bisa punya pola hidup sehat selama berpuluh-puluh tahun, karena aku pengen sehat buat anak-anak aku. Dan itu sama-sama prinsip aku, jadi ketemu di situ. Oke. Makanya jadi kayak nggak boleh telat makan, gitu, nggak boleh kecapean, kerja juga nggak boleh 27 jam. Itu adalah salah satu cara biar nggak sakit. Gitu. Gue kurang. Oke. Iya, yang Kita doain semoga abis ini Ica juga dapet pasangan. Makanya Frans, lu olahraga dong. Biar kerja jadi lu lihat itu 28 tahun ya. Hah? Gua 27 jam, dia 28 jam. Wah iya sih, sama-sama hardworking sih, cocok sebenarnya. Iya kan? Ini tuh tangan nempel terus karena love language kita. Aku liatin tuh. Ini adalah orang-orang yang iri guys ya. Orang-orang. Udah setengah jam lebih. Kakaknya lepas loh. Tapi emang itu kita kayak begini terus-terusan. Nggak tahu kan memang love language-nya physical touch. Itu bukan physical attack ya? Itu ujian motorik cuy. Physical attack. Gak ketika physical attack nih bang. Marcelino melihat Violencia apakah adalah sosok yang seperti apa maupun sebaliknya? Aku melihat dia sebenarnya sosok, pertama lihatnya dia sosok yang kuat, tapi di mata dia nggak bisa sembunyi bahwa dia membutuhkan seseorang. Iya. Dia nggak bisa sendiri. Iya, sama ya. Jadi benar. Jadi aku ngelihatnya begitu. Jadi pada saat waktu kita pegang tangan pertama, udah dia langsung kayak yang tadinya misalnya kayak kurang hidup gitu, dia tiba-tiba langsung jadi Langsung lebih yuk pulang. ting gitu. Oh iya, ada ceritanya kenapa bisa pegangan tangan. Jadi kan aku pergi sama dia ke CNS kan. So kayak aduh ini ngobrol udah keringetan ya Beb ya. Enggak. Ngeliat ya apa? Waktu itu Ngobrol kapalan. udah seminggu apa 2 minggu gitu. Intens, ketemu apa segala macam. Akhirnya kita ke CNS. Ini ngobrol doang, tangan gue nggak dipegang nih. Kenapa ya? Oh ya udah, oke. Tangan kamu kapalan banget. Kasar banget. Aku juga sih tapi ini. Tapi aku biasanya pakai hand cream. Bentar ya. Aku ambilin hand cream. Habis itu aku kayak aku olesin terus aku ambil sambil lihat matanya. Terus. Dari situ dia pegang tangan aku. Gila ya Violencia jago gocek. Slebel. Turunin dari gue. Slebel. Gue juga lupa skill itu. Gue kawin 5 tahun gue juga lupa sebenarnya. Baru keinget aja sekarang gara-gara nemu laki yang pas langsung pada keluar semua tuh di otak. Karena dia orangnya pasif banget, dia orangnya kaku banget. Dia idola gue. Iya. Dia adalah lu makanya cari pacar yang kayak gue biar proaktif. Gue pertama kali pegang tangan aja gue liatin mulu di tangan.
Udah berapa lama? Oh, gue nggak bisa kalau nggak pegangan tangan sama dia emang. Nggak tahu kayak itu adalah kayak pengen nempelnya gimana sih kalau orang kan orang emang love language beda-beda ya. Udah sering banget gue bahas. Kalau love language gue itu physical touch sama quality time. Jadi kayaknya dia juga sama. Jadi kita tuh bener-bener yang cuman nge-gym doang, cuman makan doang, makan sehat, makan di rumah atau cuman ngapain aja, kita tuh jarang jalan. Itu kita udah happy asal kita berdua. Jadi kita kayak nggak perlu yang malam minggu harus kesini ya. Kadang-kadang malah, beb gila kita udah lama ya nggak nonton, kita udah lama nggak keluar. Yaudah deh makan di luar yuk. Kayak gitu. Kenapa sih mukanya kayak gitu? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan paling serius. Pilih dia apa aku? Jangan rebutin saya, jangan rebutin. Kalau ada pertanyaan itu bagaimana? Ya Tuhan, nggak tahu deh Mohon maaf, abstain. Golput, gue takut di sini diputusin, gue takut ini disomasi. Takut Cuma kan? takut sama aku cuma gara-gara. Iya enggak takut ditinggal juga dulu emang harus digini coyang harus digini-giniin, heran kelingi banget sama dia Fuji semua kelingi tau nggak mau banget gitu-gituin. Kalau lagi ada masalah, Fuji lagi ada masalah dia pusing. Sumpah iya. Karena Kalau dua-duanya barengan. kayak gini. Oh ya udah, tar dulu ya Fuji lagi. Iya kayak kemarin kan tuh kamu bilang yang nah terus kamu nelfon kan si Fuji lagi depan aku lagi lagi cerita juga. Dicuekin. Ya, besok pagi. ntar dulu abis itu, enggak aku langsung bales. Enggak. Yang bentar, soalnya Fuji lagi cerita. Iya, Soalnya tapi lagi kan langsung balasnya pagi, aku udah nggak mau lagi. malam aku bales. Kamu baru baca pagi, aku malam bales. Takut banget. Cemburu aja bawaannya. Ini di luar topik nih. Bentar ya, Torik lagi curhat. Oh gitu, jadi lebih milih mereka daripada aku. Aduh Tuhan capek banget. Dan dia kayak aku. Gue capek banget. Tadi apa pertanyaannya? Oh iya, apa yang Dibanding berantem. Bagaimana sih cara satu sama lain saling support dalam apapun, dalam hal apapun? Aku duluan jawab ya. Jadi kalau menurut aku relationship itu 100%, bukan 50-50. Jadi kalau dia lagi 20%, aku harus jadi 80%. Begitupun kalau aku lagi jadi 10%, dia harus jadi 90%. Jadi kita benar-benar harus ngasih all in effort kita benar-benar di hubungan ini gitu. Jadi 100%. Jadi itulah cara kita saling support. Kalau yang satu lagi down, yang satu lagi emosi, yang satu harus jadi air. Tapi kalau yang satu lagi ya down misalkan, yang satu harus bisa untuk ngangkat. Dan itu butuh kestabilan emosi yang sangat ini ya ternyata, dan aku baru belajar juga. Tapi dari kamu mengenal Abang Marcel. Ya, balik. Marcel, gua aja bilang panggil Marcel aja. Enggak apa ya? Aduh, emang sopan banget. Ini berdua tipenya udah sama, ntar lihat nih kalau mereka ngomong bahasanya khawatir. Ya kan, apalagi tuh pokoknya bahwa Dia ketemu Jeremy Thomas manggilnya Om, ketemu aku langsung Marcel. Ya, Marcel mau dipanggil Om ya, Dede Om. Bisa? Enggak orang Om. Enggak orang Om. Gue pengen lupa tadi. Lo ngeliat gak tadi gue dirumpi Fanny Rose aja mukanya sampai cengar-cengir, cengenges. Lucu banget gue ngeliat mukanya tadi, gue habis nonton lagi soalnya. Tadi dia Marcel. Udah jawab. Jadi relationship itu harus 100%. Oh ya, mau tanya ini, sejauh ini selama mengenal Kak Marcel, apakah dia seseorang yang emosional? Apa lebih sabar? Apa kamu yang lebih Oke, gue kasih pertanyaan sama lo. Tebak kalau misalkan lagi ada, kalau ribut, siapa yang paling ngalah? di antara? Ya antara gue sama dia, masa gue sama lu, masa gue sama Frans. Kena lagi. Maksudnya kalau kamu di antara circle kita? Enggak, aku sama dia maksudnya. Aku sama dia. Kamu tebak aja, menurut pengamatan kamu. Tapi kamu orangnya ngalahan kan? Ya udah tebak aja random, kan nggak dihukum juga kalau salah tebak. Ayo. Cap cip deh. Gimana bisa nama? Iya. Bisa, tebak aja siapa menurut kamu yang lebih ngalah. Kamu deh. Iya betul. Berarti? Ya, dia orangnya lumayan agak tegas banget, dan biasa laki yang emang, dan biasa sendiri kan.
Jadi memang nggak kebiasa ada cewek di sampingnya, mandiri dia bisa ngelakuin segala sesuatunya sendiri. Malah dia ngurusin aku juga. Jadi emang kalau kita berantem ya dari 5 berantem sih aku ngalahnya berapa kali, Beb? Emang 5. Misalkan dari 5 aku ngalahnya berapa kali? 5. Adalah 1 dia ngalah, adalah 1. 2. Oh 2 dihitung. Adalah 2 dari 10 jadi 8-nya gue. Tambah 10 lagi. Jadi 8-nya gue. Emang guys, kalau misalkan terlalu mandiri itu kadang-kadang kayak kita bisa melakukan segalanya, kita tuh kayak jadi gak butuh orang gitu loh, karena udah kelamaan sendiri. Iya benar. Ngerti Kadang-kadang kok. aku juga suka digituin. Apa aja bisa, jangan terlalu mandiri lah, nanti dia sombong. Iya. Ya, Tapi bukan tapi kayak pernah kayak aku nggak mau hati kita tuh ketergantungan sama orang, hidup kita ketergantungan sama orang, Atau berbagi. apalagi kayak pekerjaan kita tergantung sama orang. Kalau Kamu aku gue banget bilang ya. sama dia, gue akan kayak gini, gue udah nggak mau lagi gue kayak gitu. Iya. Semenjak itu tuh kayak segala-galanya dari urusan ibu kan mungkin Iya. sama kan, dari urusan ibu, dari urusan seorang ayah, dari urusan seorang ibu, dari urusan dapur, dari urusan cari uang, dari urusan ini semuanya gue harus bisa kerjain. Iya. gue. Tapi jadi sombong, begitu kayak nggak butuh gitu. Tapi ada manja-manjanya. Iya tapi ternyata ya setelah gue baca-baca kemarin itu kalau kita jadi perempuan jadi istri itu nggak bisa kayak gitu. Iya. Karena laki-laki itu egonya dikasih makan. Benar. Kalau kita ini membutuhkan mereka. Benar. Makanya Bibi tolong bikinin Memang roti. bagusnya tuh yang kayak Vio, yang masih membutuhkan, masih ngalah. Tapi lucu waktu itu pas dia ada kebutuhan dia minta diinin, minta di itu dia kan sempat masih agak kaku kan yang sorry ya aku tadi Beb, nggak gitu. tolong ambilin dong remote AC kayak gitu dia ngomong. Aku langsung ngelakuin, langsung gerak cepat. Dia minta dibikinin roti, aku langsung bikin dan nggak ada nggak kayak gitu. Hah? Kamu suruh aku bikin? Nggak kayak gitu. Jadi karena aku Dia udah punya bener-bener kebiasaan, ngerti anakku banget. juga suka sering minta. Jadi tolong minta bikinin ini ya. Aku lakuin sendiri. Misalnya roti Macious, aku langsung buatin. Jadi aku juga udah terbiasa untuk melayani juga. Melayani yaitu anakku. Nah ini sekarang udah nambah 1 kan. Anak. Iya gitu. Tapi aku juga baru belajar ini sebenarnya. Dulu kan enggak. Dulu aku ya boleh dibilang penyebab gagalnya hubunganku juga karena aku terlalu mandiri kali ya, terlalu hyper independence. Iya, Jadi kayaknya tidak gitu seperti membutuhkan laki-laki, jadi laki-lakinya merasa tidak dihargai. Jadi memang ada salahku juga. Aku jadi di situ aku belajar. Kalau perempuan itu pada hakikatnya memang harus di-nurture sama laki-laki. Jadi kita harus minta tolong, kita harus minta perlindungan, kita harus minta disayang sama laki-laki. Aku pernah digituin, aku jadi. Memang tapi itu benar. Itu adalah penyebab kegagalan rumah tangga. Ya banyaklah perempuan yang terlalu hyper independence gitu loh. Iya. Aku pernah juga digituin waktu pernah deket gitu, terus dia bilang mintain kek, apa kek, minta tolong kek, jangan kayaknya semua apa kok bisa lakuin sendiri. Jadi kayak ngerasa nggak dibutuhin deh. Iya karena ternyata itu egonya laki-laki. Laki-laki itu ego. Egonya gede. Kalau dia merasa nggak dibutuhin, dia kan Karena merasa aku mau tidak inget dulu ya, dihargai. udah lama soalnya. Lebih suka perempuan terlalu mandiri atau sebenarnya perempuan ada hakikatnya untuk membutuhkan, kayak gue ngerasa dibutuhin ya sama dia. Marcel yang sekarang sama Marcel yang dulu sih agak beda ya. Kalau Marcel yang sekarang tuh aku ngeliat Vio sih ini udah berusaha untuk membuka diri bahwa dia siap untuk mau melakukan, meminta atau bertanya atau meminta tolong. Kelihatan sih dari itu karena sebelumnya dia kayaknya lakuin sendiri semuanya. Dia lagi mencoba belajar ke aku nih pasangan. Saya boleh tolong iniin nggak atau tolong dimatiin itunya asik. Tapi dia mau menyampaikannya masih kaku. Nggak enak. Tapi kalau aku sendiri juga sekarang juga lagi ada di fase yang mau menerima ada orang lain selain anakku gitu. Untuk yang harus aku berbagi energi, berbagi effort. Aku pengen ngelakuin gitu untuk. Jadi harus kita tuh kelihatan butuh kan. Sama. Iya. Kayak kemarin dia juga sempat. Aku mau minta tolong Frans, nomor rekening kamu pindahin sini. Tolong. Kan kamu lebih kaya. lebih Amin ya kaya. Allah. Amin ya Allah. Kamu aja sini, kamu aku kelola sini.
kawin dulu deh. Nikah. Daripada gua mulai ditanya jenjang selanjutnya. Ya, setiap gue like, Kak Vio udah, Kak Ica kapan? Tuntutan netizen emang berat banget sumpah. Gue juga kena ya. Iya kan? Kan kalian udah bucin duluan daripada aku. Aku cuman bisa begini doang nih. Kayak waktu itu ada satu contoh juga dia apa namanya? Aku mau pulang mau naik Grab aja. Aku anterin Oh kamu. iya lagi. Itu mandiri. Sumpah, jadi abis ngobrol sama dia di Tera awal deket. Terus padahal dia mau jemput anak. Padahal ngelewatin rumah aku, tapi aku kayak enggak, gue naik Grab aja. Waktu itu supir aku lagi nggak bisa. Terus dia nanya, nggak mau nyusahin. Cowok itu pengennya gimana sih disusahin? Kantor lah. Laki tuh emang kayak gitu. Aku harusnya gitu ya, laki. Pada hakikatnya aku punya laki-laki kebiasaan kayak gitu. dari dulu. Waktu dia mau pulang habis hub ya. Dia selalu kalau bisa dia akan antar jemput aku kemanapun dimanapun dia akan antar jemput atau nemenin. Kalau bisa. Dia kayak gitu orangnya. Jadi bener-bener energinya dia tuh laki banget sampai energi aku yang maskulin banget itu pelan-pelan berubah jadi feminim. Karena itu jadi energi dia sama energi aku tuh ketemu dan akhirnya aku bisa jadi perempuan. Pas sama dia jadi aku bisa, gue butuh lo, tolong bantuin gue. Gitu karena dia energinya tuh bener-bener laki banget yang memang harus nurture perempuan. Memperlakukan perempuan itu Memang seperti perempuannya apa? harus dilindungi kan, harus diperlakukan. Sedangkan kalau perempuan itu gengsi untuk ngomong kayak contoh ya, ini aku ini lagi supir aku nggak ada, kayak gengsi. Terus maunya gimana? Kan maunya sebenarnya dalam hati ya udah bisa kali kirim supir lo ke sini, tapi kayak enggak, aku udah pesen taksi kok. Ya, lu tuh namanya orang disuruh telepati, orang kagak bisa baca pikiran. Jadi lu mesti ngomong. Nah, itu adalah salah satu yang juga yang aku praktis pas abis kejadian aku kemarin, itu healthy communication. Kayak kita. Jadi apa-apa tuh harus dikomunikasikan secara sehat. Karena kunci semua hubungan adalah komunikasi. Nggak boleh Mau kode. sama, iya, anak aku selalu ngomong kayak gitu kan, Beb. If you want something, just tell me. Kalau ada yang ngeganjel, kalau ada yang kamu nggak suka, ngomong sama aku. Aku tuh orang yang bisa membuka diri. Kalau aku memang salah, aku akan menundukkan kepalaku dan aku akan minta maaf. Dan aku akan introspeksi diri ke depannya, aku nggak akan ngulangin lagi. Begitupun juga sebaliknya. Kalau memang ada sesuatu yang kamu nggak suka dari aku, kalau ada sesuatu yang aku nggak suka dari dia, aku akan ngomong sama dia. Tapi awalnya juga ya biasa, manusiawi, counter. Tapi pas kesini-sini akhirnya dia belajar gitu. Dan akhirnya sekarang komunikasi kita tuh udah membaik banget. Selama sebulan 2 bulan pertama kita banyak ribut ya, kita banyak berantem, Iya, masalah. banyak slack. Cuman akhirnya ujung-ujungnya ya aku yang kayak udah, aku mau berantem lagi udah. Pasti nggak kuat ya. Udah. Ya Allah. Udah menemukan true love. Bawel. Enak kan? True love siapa? Jadi berantem ya. Enak kan healthy relationship ya kan dengan orang yang udah matang, yang ada di pace kita yang sama, satu frekuensi itu enak banget. Effortless. Tanpa kita harus berusaha terus bikin orang itu bahagia, harus berusaha terus membahagiakan orang. Gas lu dia loh. Banget. Ada kue bawang nggak? Mau dong kue bawang ya nanti. Sama kue yang itu akar-akar apalah itu. Ya mau itu ya. Iya dah. Pasti mau kalau nggak ada ngomelin. Ada di samping. Saingan nih jualan basreng sama basreng. Allah. Nggak apa-apa, rezeki mah udah ada yang ngatur. Gampang tuh. Gue juga deh ngeluarin basreng. Cih, nggak bercanda, gue bercanda. Situ parfumnya adalah aku ya. Bercanda. Panjang loh parfumnya. Beli dong. Ntar dikirimin lagi ya. Buat kasih pacal. Iya, pacalnya mau ngeluarin parfum. Pacal. Allah, saingan semua nih kita ya satu circle. Lo mau keluarin parfum juga ya Tuhan. Enggak, aku nanti. Oke, next selanjutnya dari 1 sampai 10 berapa sih cinta Marcelino kepada Violencia? buset. Violencia. Gila berat banget pertanyaan ini, pertanyaan terberat. Mathematical. Ya Pak dosen, Lu marahin di tim nih. itu pertanyaannya Pak dosen, jawabannya apa? Dosen loh dia. Ya pasti harus 10 lah. Wah, Kalau kan pulang saya bisa 10. dimarahin. Enggak, dari dalam hati aja jujur, nggak apa-apa sih Beb kalau masih 7 gitu. Hah? Gak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Habis ini kita gebuk-gebukan. Nggak apa-apa sih Beb. Grip gue Kenapa? sama-sama kuat, gue Ariel kan, dia judo. Jadi kalau kayak gini kayak
Masih kuat Kuat aku banget. lah. Ya iyalah kalau gitu. Remuk langsung remuk. Emang bercandaan kita, Beb tonjok deh perut aku. Oke. Serem. Nggak violent sih. Jadi 10 ya? 10 ya. Yakin? Harus 10 lah. Benar. Oke. Harus 10 dong. Oke. Jujur Felicia. 10. Bohong. 10. Bucin. Gitu dong. Kan bucin sama bucin. Masa sih? Enak tahu dicintai. tidur. Udah. Mendingan udahan. Aduh. Masih banyak nggak sih pertanyaannya? Oke, next selanjutnya. Next, Setelah Beb. resmi Beb. menjalin hubungan, Astagfirullahaladzim, di sini tuh ada Franz Faisal yang rusuh. Setelah resmi menjalin hubungan, apakah kalian merasa sangat bahagia? Tentunya. Dia jawab. Dia jawab sendiri. Maaf ya guys, kita nggak perlu jawab. Kayaknya akumulasi Dia dari udah jawab semua sendiri. Dia pertanyaan. kayak nyesel abis ini ngundang kita podcast. Ya udahlah ya, selalu deh. Karena ini tuh aku sebenarnya pertama kalinya ketemu Kak Marcel dan Betul. mereka berdua pacaran. Jadi kalau misalkan kayak ada Marcel, daripada gue melihat kayak Mupeng. gini, udah deh gak ada. Takut mupeng. Iya. Kasihan dia udah capek. Iya. 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 Langsung loh ditambah-tambahin loh. Dia malah Itu udah otomatis, udah otomatis. Lo tau gue kan, gue tuh selalu orangnya apa adanya. Gue gak pernah jadi orang lain. Inilah diri saya sebenarnya. Meskipun deadlift ngangkat 80 kilo, tapi gini, saya ini perempuan yang senang disayang. Iya. Ini pas sekali dibanting ya. Dia nih atlet judo nih, banting deh Beb. Langsung remuk, langsung patah. kamu masih mau dia ada di Ya nggak, luar, iya, kan? jangan. Takut banget, takut. Justru dibanting sama orang yang mengerti bantingan, pasti dia bisa kontrol. Justru orang nggak bisa banting, membanting orang malah parah jatuhnya. Gitu. Coba nanti habis ini buat konten aja. Gue dibanting sama calon suami gue. Trans. Lu. Lu lihat aja perutnya udah kayak buntelan begitu. Ini tuh live TikTok dulu ya. Kena lagi. Coba buka. Jangan begini. Kan, lu lihat di 48 tahun, lu lihat. Maaf ya guys. Nih, Masih setengah. Bukan sekedar perutnya kotaknya 6. Gue juga nggak ada 6 kotaknya, dia 6. Satu doang otaknya. Round shape ya. sombong di sini, Fran. Lo nggak bisa sombong. Gak bisa sini ongkos semua. Dalam itu dalam. Nggak apa-apa tuh, tapi bentuk kita kayak gini. Happy Kiowo. Udah daripada gue. Lu coba berdiri samping dia, samping-sampingan. Gue foto ya. Gue polling netizen ya, lebih terlihat muda mana? Ini gue kalau masuk PM soalnya itu makanya gue mau masuk PM. Kasian. Ya udah, selanjutnya sebutkan berapa kesamaan yang terdapat dari diri kalian masing-masing. Ternyata banyak ya. Banyak sih. Jadi kan aku sama dia sering ngobrol, sering sharing lah tentang hidup. Prinsip aku sama dia tuh banyak yang sama. Banyak banget. Dia orangnya teratur. Aku juga suka teratur. Terus dia pola hidupnya sehat, aku juga pola hidup sehat. Aku gila olahraga, dia juga lebih gila lagi olahraganya. Jadi banyak banget emang yang match. Karena emang kita kan attract orang yang energinya sama kayak kita. Iya, kayak mencegah lebih baik pada ngobatin. Iya, daripada nanti sakit hati apa gimana, ya udahlah kita memperbaiki diri dulu aja sampai bisa ketemu yang baik juga. Dia ngomong tapi pikiran gue kemana-mana. Iya, kelihatan mata lu. Enggak. Udah
mending udahin aja nih. Dan abis ini overthinking masuk rumah sakit lagi, awas lu ya, selain gue. Guys, tapi kemarin aku masuk rumah Tuh sakit. kan lu mulai. Jadi aku sebelumnya 2 hari sebelumnya tuh aku ngeras sama dia guys ya. Tapi kan karena aku sayang sama kamu. Memang aku itu tipikal teman, bukan yang mendukung temen aku salah nih terus aku dukung. Mau dia mau nyemplung ke jurang, oh ya udah biarin aja, yang penting dia seneng. Enggak, kalau dia salah aku bakalan jambak, tarik lagi jalan ke jurang nih gue jambak deh. Mau kemana lo? Turun. Mundur. Jangan lo ke situ, nanti lo jatuh, lo sakit. Meskipun caranya sakit tapi biar dia kayak kehentak ke belakang. Iya, yang bisa jambakan cuma kamu. Aku Iya, karena yang bisa ngasih tau Marisa, Ica, dan Fujianti itu cuman saya doang, kayak kalau dari pertemanan ya. Karena emang keras kepala dua-duanya. Betul, saya setuju. Tuh, kepala apa? Kepala apa? Batu, ya kan? Kalau gue udah duduk, baru kayak, iya. Saya lebih baik memberitahu Kak Vio daripada Karena semuanya jalurnya lewat gue. Bokap nyokap lu juga jalur lewat gue. Vio, iya, Om, iya. Begitu. Karena gue paling sabar kali ya. Gue paling sabar. Jadi bisa gitu. Kalau orang lagi fluktuatif naik emosinya, gue kayak memberi energi ketenangan dulu, baru nanti diomongin baik-baik. Kayak Uti gitu kan ada caranya ngomongin dia. Mana bisa lu hantem. Jadinya duar. Kabur, bukan kabur lagi. Gitu. Begitupun sebenarnya Marisa, Ica juga seperti itu. Tapi kan aku udah sayang supaya udah takut masuk rumah sakit lagi. Aku juga kena mental langsung datang malamnya kan. Yang kamu nggak gara-gara omongan aku kan? Iya, dia bilang gitu. Iya, gara-gara kamu. Ya nggak ada ampun. Tuh ditanya bagaimana respon kerabat terhadap tentang hubungan kalian. Responnya? From the screen. Itu makanya ya aku ansos waktu pacaran sama dia daripada begini nih jadinya nih, walk out from the screen. Nih kapan lagi nih Marisa Ica begini nabrak-nabrakin diri ke tembok. Nabrak-nabrakin setnya rusak nih. Ya, udah balikin saking emosinya. Ya begitulah guys responnya. Kalau Andin ngiler di jendela, kalau Jumawa pengen minta digendong sama Marcel satu-satu. Oh lucu tuh. Iya, digendong sama Marcel satu-satu, minta digendong semua satu-satu. Gitu. Tapi overall sebenarnya teman-temanku yang tahu aku dulu sakitnya kayak gimana, ngelihat aku happy sekarang, mereka happy juga. Jadi happy for me. Gitu. Amin. Amin. Quotes of Marcelino dan Violencia. Quotes untuk apa? Penonton Cam On. Kalau aku, Menyangkut relationship. kalau aku, quotes yang lagi aku suka banget, hidup itu seperti roda, nggak akan selamanya di atas, tapi juga nggak akan selamanya di bawah. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian, senang itu dinikmati aja. Kalau sedih juga jangan terlalu terpuruk, karena keadaan pasti akan berbalik lagi. Kak Marcel. Hidup itu seperti sedang naik roller coaster. Cie, karena lagi jatuh cinta, jadi naik roller coaster. Ada adrenalin, Tahu. tapi ada juga kan saatnya kena angin, dia pelan-pelan naik, terus turun lagi gitu. Tapi in the end tetap safety kan, duduknya di situ. Jadi nggak usah takut jatuh ya. Jadi dinikmati aja, kadang-kadang teriak, kadang-kadang ketawa. Jadi dinikmati aja. Kan namanya juga wahana ya. Lu yang bikin diri lu teriak melulu. Lu sendiri. Makanya kayak gue pace-nya santai gitu loh, tapi nyari duit. Begitu. Jadi udah habis pertanyaannya. Kasihan nih temen gue. Udah mau pulang. Mending kamu pulang. Kamu kamu bucin sama dia. Pulang. Ya udah nanti gue mau cari teman bucin. Apa kita mau buka kursus bucin? Act of service banget orangnya. Apa act of service banget? Dia pengennya dia act of service banget. Tapi kamu juga act of service banget sih, Beb. Masa? Iya, aku nggak ya? Kalau Aku makan, juga sih. disuapin, ya Allah. Tapi emang biasanya Cancer tuh semua love language pasti dia punya Cancer Iya. soalnya. Kita sama-sama Cancer. Aku Pisces. Iya, Pisces. Itu Pisces itu mirip kayak Cancer sebenarnya, cuman lebih galak aja. dia harus punya space untuk dia berenang. Hmm. Tapi dipegang dia suka
cabut. Makanya diginiin. Space, tapi Makanya gede-gede space-nya kegedean tuh. Kegedean space-nya. Masa bisa kabur? Enggak, diem aja dia di situ. Ini pembicaraan hanya mereka berdua. Iya. gitu. Ini internal jokes kita, bercandaan pribadi kita, jadi nggak ada yang tahu. Oke, Violenzia dan Kak Marcel. Kak Marcel akhirnya. Welcome Jadi ya. sempat Bang, sempat Marcel lagi. Kak, Ya udah, Mas. kita bukan polisi. Siap. Sekarang Kak. Marcel aja bisa nggak? Coba bilang. Baru Ikutin panggil aku, dia, Mas. Mar. Mas. Nggak cocok muka bule kayak gini lu panggil Mas. Kak aja lah. Terserah lu deh. Kak. Ya udah terserah lo. Kayak nggak sopan. Dia juga pengen gandengan tangan. Biar gua nggak gandengan tangan sama Marcel, tangan gua digandeng. Udah capek, udah nyerah. Oke, iya. Aku gandeng tangan kamu. Thank you for Ini gimana? coming. Coba Aku cuma bisa mendoakan kalian happy. Mau nangis. Oh. Karena Ica adalah salah satu orang yang ada sama aku waktu aku terpuruk, jatuh, sedih, dan Ica pengen aku bahagia. Ya. Love you. Oh. Pokoknya kamu harus jagain Vio. Aku walaupun nggak banyak waktu sama Vio, tapi kalau Vio sedih aku juga sedih. Iya. Ya. Tapi apapun yang sekarang Vio pilih Kak Marcel, ya harus bahagiain dia. Vio udah pilih kamu gitu. Ya. Ngerti kan sekarang kenapa aku pilih dia. Jangan nangis, aku kan udah happy sekarang. Tisu kek, ya Allah semua udah. Love you. Tisu dong, tisu guys. Tisu semua pada begini. Tisu, iya. Oh, enggak ada di situ. Ya, nangis. Walaupun aku kelihatannya nggak pernah ada buat Vio, tapi aku sayang sama Vio. Kak, kamu selalu ada buat aku kok. Karena yang aku pikirin itu banyak, jadi Kamu juga, aku ngerti kamu punya masalah hidup kamu sendiri, kamu punya kesibukan kamu sendiri. Kita berteman, bersahabat bukan berarti kita juga ketemu setiap hari, itu wajib karena kita udah punya tanggung jawab yang besar, kita menggaji orang banyak, kita menghidupi orang banyak. Aku ngerti, tapi kalau aku lagi jatuh terpuruk, aku butuh kamu, kamu langsung ada. Meskipun kemarin masuk rumah sakit, jadinya jatuh dikerjain ya. Ya. Jatuhnya dikerjain, tapi aku tahu kamu pasti ada buat aku. Always. Pasti ada. Kenapa dia jadi nangis begini PMS ya? enggak. Aku yang PMS padahal. Gemes. Udah, Beb, ntar dulu ya. Aku mau sayang-sayang Ica dulu. Boleh udah dulu. Kasian. Oke guys, thank you ya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan dari kemarin banyak banget yang salvok sama studio aku. Studio aku ini aku pakai Respice Design. Desainnya bagus banget dan kualitasnya juga super bagus banget. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment karena akan ada 4 pemenang dan hadiah masing-masing Rp500.000 setelah video ini. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.